Salam pemirsa, dalam 12 jam terakhir, rangkaian kabar mengejutkan datang bertubi-tubi dari medan perang Rusia-Ukraina, menandai eskalasi baru yang mengejutkan banyak pihak. Ukraina, yang selama ini dikenal sebagai pihak yang lebih banyak bertahan, kini justru mengadopsi strategi serangan ofensif ala Israel. Hasilnya, sejumlah jenderal dan perwira tinggi Rusia tewas dalam waktu berdekatan, hingga menimbulkan keguncangan besar di tubuh militer dan intelijen Kremlin. Ledakan di jantung Moskow, operasi rahasia Ukraina, Tigers Destruction 2.0. Pada Selasa 2 Juli 2025, pusat kota Moskow dikejutkan ledakan besar yang disusul kobaran api melahap sedikitnya 2 mobil. Insiden tersebut, menurut sejumlah media Rusia, merupakan operasi intelijen Ukraina bertajuk Tigers Destruction 2.0. Operasi ini menargetkan dan berhasil menewaskan Jenderal Alexei Komkov, Kepala Direktorat Kelima Dinas Keamanan Federal Rusia, FSB. Direktorat Kelima dikenal sebagai otak kontra intelijen Rusia yang membidik wilayah negara-negara ex-Uni Soviet, CIS. Lebih dari sekadar kehilangan pejabat senior, insiden ini menjadi bukti nyata bahwa operasi Ukraina kini telah menembus jantung pertahanan Moskow. Banyak pengamat militer menilai, fase operasi militer khusus Rusia yang semula menyasar Kiev, kini berbalik arah, dan Moskow menjadi titik terpanas dalam perang bayangan yang kian nyata. Strategi pemenggalan gaya Israel, Komandan Armada Laut Hitam dan Jenderal Rusia tewas. Dalam sepekan terakhir, pola serangan Ukraina sangat mencolok, dengan memanfaatkan intelijen presisi dan sistem senjata mutakhir, seperti HIMARS buatan Amerika Serikat. Ukraina melancarkan serangkaian serangan yang secara khusus menargetkan para perwira tinggi dan fasilitas vital Rusia. Pada hari yang sama dengan insiden Moskow, pasukan Ukraina menyerang pangkalan armada Laut Hitam Rusia di Crimea. Laksamana Muda Akhmetov, sang komandan, tewas akibat hantaman roket HIMARS. Pangkalan yang menjadi markas rahasia itu luluh lantak, kobaran api menyelimuti kawasan, dan hampir tidak ada korban yang selamat. Korban lain adalah Mayor Jenderal Mikhail Gudkov, Wakil Panglima Angkatan Laut Rusia, beserta wakilnya Kolonel Nariman Sikaliev. Gudkov, yang sempat dinobatkan sebagai pahlawan Federasi Rusia karena kiprahnya di medan tempur, juga pernah diperintahkan melakukan eksekusi tawanan perang Ukraina, sehingga oleh Kiev, ia dinyatakan sebagai penjahat perang kelas berat. Dalam waktu singkat, Ukraina juga menggempur pangkalan militer Rusia di Kursk. Dengan satu serangan HIMARS, sekitar 10 hingga 20 perwira tinggi Rusia dikabarkan tewas. Skala dan presisi serangan inilah yang membuat banyak analis membandingkan strategi Ukraina dengan pola operasi militer Israel. Struktur pangkat Rusia dan kematian perwira Tiongkok. Muncul pertanyaan di kalangan publik, mengapa Komandan Armada Laut Hitam berpangkat Letnan Jenderal, namun Wakil Panglima Angkatan Laut hanya Mayor Jenderal? Dalam sistem militer Rusia, hal ini wajar. Posisi Wakil Panglima biasanya diisi lebih dari satu perwira, dengan pangkat berbeda, tergantung senioritas dan pengalaman. Sedangkan Komandan Armada besar seperti Armada Laut Hitam, minimal setara Letnan Jenderal. Terungkap pula, dalam salah satu serangan, seorang perwira tinggi militer Tiongkok yang diam-diam bertugas di medan Rusia-Ukraina ikut tewas. Menurut Kepala Direktorat Intelijen Ukraina, Kirilo Budanov, operasi semacam ini dirancang khusus untuk menghancurkan inti militer dan jaringan intelijen Rusia secara sistematis. Sasaran berikutnya, gudang amunisi, logistik, dan serangan ke sasaran sipil. Tak hanya perwira tinggi, sasaran serangan Ukraina kini meluas ke gudang amunisi, fasilitas minyak, dan pusat logistik Rusia. Gudang amunisi Rusia di Kharkiv hancur lebur, ledakannya menerangi langit malam, dan membuat pasokan logistik Rusia di garis depan putus total. Serangan berikutnya menghantam pusat amunisi lain dengan daya ledak yang oleh saksi diibaratkan seperti bom nuklir mini. Pada 2 Juli 2025, serangan drone bunuh diri Ukraina mencapai kantor pemerintahan di Ijevsk, Rusia. Puluhan pegawai pemerintah dilaporkan terluka. Drone ini diyakini memiliki jangkauan lebih dari 1.500 km dan dibekali sistem navigasi AI mutakhir sehingga mampu menghindari sistem pertahanan udara tercanggih Rusia seperti S-400 maupun S-500. Operasi pemburuan pengkhianat Ukraina dan infiltrasi mata-mata FSB.
Sumber internal Rusia menyebut, Ukraina kini juga memburu para kolaborator di wilayah Ukraina Timur yang diduduki Rusia. Mantan wali kota Lugansk yang ditunjuk Moskow, misalnya, tewas akibat bom di jalan raya. Jasadnya tergeletak dan fotonya tersebar luas sebagai pesan intimidasi keras. Di sisi lain, Ukraina juga membasmi musuh dalam selimut di tubuh militernya sendiri. Seorang mayor angkatan udara Ukraina yang ternyata agen FSB Rusia baru-baru ini ditangkap setelah ketahuan membocorkan koordinat bandara dan logistik Ukraina. Ia kini menghadapi hukuman penjara seumur hidup. Keterlibatan Korea Utara dan Tiongkok, aliansi baru Kremlin. Dalam wawancara 1 Juli 2025, Kepala Intelijen Ukraina, Budanov, membeberkan kerjasama militer Rusia Korea Utara. Pyongyang kini mengoperasikan sistem pertahanan udara Pansir S-1 buatan Rusia, lengkap dengan pelatihan dari militer Rusia. Sebagai balasan, Korea Utara disebut siap mengirim tambahan 30.000 tentara ke Ukraina. Bahkan telah ada modifikasi pesawat angkut Rusia untuk mobilisasi massal tentara Korea Utara ditargetkan tiba pada Agustus. Meski tahun lalu pasukan Korea Utara mengalami korban jiwa hingga 40%, Kim Jong-un terus mengirimkan tentaranya demi bayaran per kepala, transfer teknologi dan pengalaman tempur. Kini justru jumlahnya makin bertambah. Budanov juga mengungkap adanya tentara Tiongkok, bukan hanya warga sipil yang dikirim untuk belajar perang di garis depan. Bahkan Rusia dikabarkan sedang melatih ratusan tentara Tiongkok di pangkalan militer mereka. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.